Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Guru di sini di channel Ahmad Fatkul, channel yang bahas tentang pendidikan, video tutorial dan video pembelajaran lainnya. Oke, kali ini dengan Ibu Guru kita akan membahas tentang yang lagi hits kali ini, yaitu tentang bukti dukung penjelasan 18 RHK ya yang ada di PMM. Oke, langsung saja simak videonya ya. Oke, kali ini Ibu Guru akan menjelaskan 18 RHK pada pengelolaan kinerja PMM disertai dengan bukti dukungnya. Kita mulai dari poin 1 ya. Di RHK poin 1 yaitu ada meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang disertai di bidang pendidikan ya. Di situ poinnya adalah 4. Nah, kemudian di sini catatannya adalah setiap satu kegiatan yang akan kita lakukan itu berarti berpoin 4. Jika Bapak Ibu Guru mau memilih 2 kegiatan di poin 1 ini berarti nanti sudah terkumpul 8 ya. Untuk bukti dukungnya adalah sertifikat. Nah, kemudian yang perlu diketahui untuk bukti dukung nomor 1 ini adalah dalam durasi atau jumlah jam seminar lokakarya atau konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan itu tidak ada batas minimal dan batas maksimalnya. Jadi tidak ada durasi jamnya. Kemudian penyelenggara pun juga bebas asal terpercaya ya Bapak Ibu. Oke, untuk poin yang kedua selanjutnya yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar atau Kombel. Nah, catatannya di sini adalah satu kegiatan itu biasanya berdurasi antara 2 sampai 3 jam, itu setara dengan 4 poin ya. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Kemudian untuk penjelasannya di sini, untuk sertifikat sebagai peserta berbagi praktik baik di sini dengan durasi waktu 2 sampai 3 jam itu bisa ditandatangani atau disahkan oleh ketua Kombel, kemudian kepala sekolah, kemudian ketua MGMP ataupun dinas. Jadi misalkan di sekolah itu ada di sekolah Bapak Ibu ada berbagi praktik baik, kemudian sertifikatnya ditandatangani oleh kepala sekolah, itu sudah sah ya. Kemudian untuk yang poin ketiga yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, satu kegiatan ini setara dengan 4 poin ya. Kemudian bukti dukungnya adalah sertifikat. Untuk penjelasan di poin ketiga ini, sertifikat ini ditandatangani boleh kepala sekolah ataupun dinas pendidikan. Untuk peserta coaching ini biasanya kegiatan coaching atau mentoring ini ya, itu bersertifikat itu sebagai nanti Bapak Ibu sebagai peserta coachingnya ya, seperti itu. Kemudian untuk yang poin keempat yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Nah, untuk satu kegiatan ini untuk 10 aksi nyata ini setara dengan 6 poin ya Bapak Ibu. Kemudian bukti dukungnya nanti bentuknya adalah laporan ya. Di sini guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui PMM. Jadi untuk penelaah ini di poin yang ada kata-kata penelaah itu Bapak Ibu harus lulus kurasi ya, atau diundang langsung oleh Kemdikbud untuk menjadi penelaah. Jadi jika Bapak Ibu belum mendapatkan kurasi itu, kita tidak bisa menjadi penelaah itu tadi. Oke, selanjutnya untuk poin yang kelima yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah
lain ya, dengan poin 6 poin. Jadi catatannya adalah 10 cerita praktik itu setara dengan 6 poin. Kemudian bukti dukungnya nanti adalah berbentuk laporan. Nah, ini seperti yang sudah tadi saya ucapkan ya, bahwa jika ada kata penelaah itu berarti guru bisa atau kepala sekolah juga bisa, itu harus yang sudah lulus menjadi penelaah cerita praktik melalui seleksi di PMM. Ini juga hampir sama Bapak Ibu dengan poin yang keenam, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Jadi catatannya di sini adalah 10 ya, perangkat ajar itu setara dengan 6 poin dan bukti dukungnya sama berbentuk laporan. Kemudian penjelasannya juga sama bahwa guru atau kepala sekolah yang telah lulus sebagai penelaah dicerita di PMM gitu nggih. Kemudian kita lanjutkan untuk poin nomor 7. Poin nomor 7 adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan guru atau kepala sekolah lain. Nah, satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM ini setara dengan 6 poin Bapak Ibu ya. Kemudian bukti dukungnya adalah kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM maksimal 6 kegiatan. Nah, penjelasannya adalah konten unggulan yang terbit pada menu rekomendasi jempolan yang telah melalui kurasi oleh pihak PMM atau Kemendikbudristek ya. Jadi konten unggulan ini memang harus dikurasi dulu, nanti ada pemberitahuan gitu ya dari pihak PMM-nya. Nah, untuk bukti dukungnya ini yang bisa diunggah itu tidak bisa berbentuk video ya Bapak Ibu, jadi bentuknya adalah PDF seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di poin 8, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data atau PBD. Nah, satu kegiatan berdurasi 2-3 jam di sini setara ya Bapak Ibu dengan 8 poin. Nah, untuk bukti dukungnya nanti adalah berbentuk sertifikat. Jadi semua guru itu dapat menjadi narasumber berbagi praktik baik. Nah, kegiatan berbagi dapat dilakukan dalam kombel baik intrasekolah maupun antar sekolah maupun kombel daring ya. Jadi misalkan Bapak Ibu menjadi narasumber di sekolahnya sendiri, komunitas belajar di sekolahnya itu sudah bisa mendapatkan 8 poin. Nah, nanti bentuknya bukti dukungnya adalah sertifikat yang disahkan oleh kepala sekolah, itu sudah sah gitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut untuk poin yang ke-9, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian ini setara dengan 8 poin ya Bapak Ibu, ini cukup tinggi. Nah, untuk bukti dukungnya nanti adalah bentuknya laporan. Kemudian ini semua guru berkesempatan menjadi partisipan observasi dalam praktik pembelajaran sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke poin nomor 10, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, untuk satu kegiatan berdurasi 2-3 hari. Nah, ini durasinya adalah hari ya Bapak Ibu, itu setara dengan 8 poin. Nanti bukti dukungnya adalah sertifikat. Kemudian pelatihan atau bimbingan teknis ini tidak dibatasi oleh jumlah jam, asal berdurasi 2-3 hari. Jadi bukan jam tapi hari ya. Penyelenggara kegiatan pun tidak dibatasi, asal terpercaya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ke poin nomor 11, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Satu
pelatihan beserta aksi nyatanya itu nanti setara dengan 8 poin. Nah, bukti dukungnya nanti adalah sertifikat topik. Jadi topik pelatihan di Mandiri disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan kita menyelesaikan topik sampai selesai, sampai dapat sertifikat. Nanti satu pelatihan itu mendapatkan 8 poin gitu ya. Lanjut kita ke poin nomor 12, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam. Ini jam ya durasinya Bapak Ibu, setara dengan 12 poin. Nah, untuk bukti dukungnya nanti adalah sertifikat. Jadi guru atau kepala sekolah berperan sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, misalkan dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak dan PPG. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut poin yang ke-13, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Jadi satu cerita praktik yang terbit di PMM itu nanti setara dengan 12 poin. Kemudian bukti dukungnya adalah cerita praktik tadi yang terbit di PMM. Cerita praktik yang terbit di video inspirasi atau ide praktik. Penulis melalui tahap pendaftaran dan seleksi. Jadi prosesnya melalui pendaftaran, seleksi, kemudian jika sudah dikurasi, terbit di PMM, Bapak Ibu akan mendapatkan 12 poin. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke poin nomor 14, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerjanya dalam berbagai wadah atau ajang. Jadi satu penghargaan itu setara dengan 12 poin. Nah, nanti bukti dukung yang diupload adalah berupa piagam penghargaannya. Kemudian selanjutnya kita ke poin nomor 15, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Jadi satu perangkat ajar yang nanti terbit di PMM nanti setara dengan 24 poin Bapak Ibu. Nah, bukti dukungnya adalah perangkat ajar yang sudah terbit di PMM itu tadi. Jadi perangkat ajar itu tadi sudah dikurasi oleh pihak Kemdikbudristek dan terbit di menu perangkat ajar. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan 24 poin. Oke, selanjutnya kita ke poin yang ke-16, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Satu kegiatan berdurasi 2-4 minggu. Nah, ini durasinya adalah minggu ya Bapak Ibu. 2-4 minggu setara dengan 24 poin. Nah, buktinya itu sertifikat. Kemudian kegiatan magang disertai dengan sertifikat dan durasi 2-4 minggu itu tadi ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita ke poin nomor 17, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik setara dengan, jadi 3 kegiatan yang sudah dilakukan nanti akan setara dengan 36 poin. Penggerak komunitas belajar adalah semua pengurus aktif atau bukan pengurus tetapi terlibat aktif sebagai panitia pelaksana kegiatan berbagi praktik baik. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat yang ditandatangani. Jadi misalkan Bapak Ibu di komunitas KKG-nya sebagai mungkin ketua atau sekretaris atau panitia penyelenggara komunitas praktik baik, Bapak Ibu sudah bisa dalam
misal sudah melaksanakan 3 kegiatan praktik baik, Bapak Ibu sudah bisa mengantongi 36 poin seperti itu. Oke, untuk yang terakhir yaitu poin nomor 18, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Jadi satu kegiatan berdurasi 3 sampai 6 bulan. Jadi ini durasinya adalah bulan ya Bapak Ibu, setara dengan 128 poin, di mana 128 poin ini poin maksimal dalam RHK PMM ini ya. Kemudian bukti dukungnya nanti dibuktikan dengan sertifikat. Nah, program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan. Ini seperti Bapak Ibu yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, kemudian sudah lulus atau lulus nantinya di tahun 2024 dalam jangka bulan Januari sampai dengan Juni itu ya. Itu nanti bisa digunakan, jadi bisa memilih poin 18 ini saja sudah maksimal. Jadi cukup satu saja karena nilainya sudah maksimal yaitu 128 poin. Nah, bagaimana dengan yang tahun 2023 lulus guru penggeraknya gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu mungkin belum bisa digunakan. Jadi memang harus sesuai dengan durasi bulan yang ada di RHK ini. Oke, begitu penjelasan dari Ibu Guru tentang 18 poin bahan dukung di RHK PMM dalam pengelolaan kinerja, pengisian pengelolaan kinerja. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa bagi yang belum like, subscribe, comment, and share ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar Bapak Ibu tetap dapat video terbaru dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.